Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin podcast ya, podcast bersama SG ya, part 3 ya. Setelah pertama itu saya sama Sukri, kedua sama Bro Gans, yang ketiga ini sama seorang wanita cantik ya, bernama Sisilia. Yang saya tahu Sisilia, nanti kita tanyakan ya, sebenarnya nama aslinya gimana gitu ya. Halo Sisil, apa kabar? Halo Bang, alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah baik. Say hi juga loh sama subscriber Hai. channel Sejadah Biru ya. Halo para subscribernya Bang Sajadah Biru, semoga kalian sehat semua ya. Insya Allah, amin. Jadi format podcast ini sebenarnya cuma pertanyaan-pertanyaan aja sih, yo. Jadi pertanyaan simple dan nggak terlalu banyak sih. Kita ngomong santai-santai aja. Biasanya Oke. sih saya nanyain ya. Pertanyaan pertama itu nama, umur, asli mana. Boleh kok nggak dijawab. Misalnya umur nggak usah Intro ya, ditahu gitu ya. intro dulu ya. Intronya dulu, betul. Silakan coba. Oke, namaku asli Sisilia Febianti. Aku lahir di Malang pada tanggal 17 Oktober 1998. Salah sih, sebenarnya aku lahirnya di Sumatera Bang, tapi karena aku besar di Malang, jadinya aktenya pindah ke Malang. Oh gitu. Ini aslinya orang Sumatera. Sumatera apa nih? Iya, ayahku orang Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Ayah Iya. sama ibu sama Bukit Tinggi juga atau beda? Enggak, kalau ibuku dari asli Malang. Nasi Malang ya, berarti campur lah, mix. Makanya agak nyambung mungkin ya sama Sukri ya. Sama orang Sumatera dia. Ya, Nah, cuma dari kecil aku udah di Malang, jadinya aku nggak tahu bahasa sana, nggak ngerti Bang, nggak ngerti sama sekali. iya sih, logatnya juga udah kayak ini ya, orang Jawa asli ya. Iya, Jawa banget. Jawa banget ya, Jawa banget ya. Oke. Nah, saya mau perkenalkan juga ini Sisilia ini saya kenalnya sebenarnya dari awalnya gitu ya. Awalnya itu saya Iya, ngelihat story atau postingnya di Dayana ya. awalnya story, Story ya, terus aku story. posting. Nah, ya, story Dayana ada orang Indonesia nyamperin Dayana gitu kan. Saya tertarik Hmm, kan, saya cari tuh. Saya cari sih, karena kan di situ nggak ada Instagramnya kan. Nah, teman-teman iya. SC itu banyak banget yang tahu gitu, ya tahu sendiri kan. Kalau ada cewek, anak-anak itu cepat gitu. Dan saya akhirnya ketemu Instagram Sisil nih. Dia sempat Mm-mm. add juga, tapi bukannya di akun Sejadah Biru, di akun lain saya add. Dan oh iya ternyata ini orang Indonesia asli dan ketemu sama Dayana gitu ya. Itu ceritanya gimana sih Iya. sebenarnya? Ceritanya itu sebenarnya waktu pertama Diana famous itu kan Diana ada collab bareng sama Junaidi yang part 2. Oh iya iya iya. Part 2 itu ada di Ya. kampus. Kampus apa di Oh bukan, yang di rumah. Itu kan yang pertama di kampus itu yang part pas satunya. satu kampus ya. Yang kedua Ya. Yang kedua itu yang di rumah itu, Bang. itu di rumah siapa itu, Bang? Itu di rumah temanku orang KBRI dan Hmm. karena Junaidi kan karena aku udah kenal lama sama Junaidi dan Hmm. kebetulan waktu itu Junaidi nggak ada temen kan. Dia Hmm. bilang, "Mbak boleh minta tolong nggak?" Gitu dia bilang. Hmm. "Kenapa?" Tak gitu. "Boleh nggak nemenin aku bikin video sama temenku?" Gitu. Terus, Iya iya. "Siapa?" Aku bilang gitu. Hmm. "Itu loh Mbak, tahu nggak sama Dayana?" Katanya. Hmm. "Serius sama Dayana?" Aku bilang Hmm. gitu. "Iya," katanya. "Boleh deh. Emang bantuin apa?" Aku bilang gitu. Maunya kan waktu itu maunya dimasain bareng. Hmm. Dan ternyata waktu nggak mencukupi itu karena kita ketemu Dayana setelah Dayana pulang dari kampus. Oh gitu. Dia masih aktif di kampus waktu Jadinya itu ya. ya terus, "Serius Dayana?" Aku gitu. Hmm. "Iya," katanya. Hmm. Ya agak nervous sih waktu pertama ketemu sama Dayana, soalnya Hmm. dia gini banget lah, terkenal banget di Indonesia. Di Indonesia ya. Jadi di Kazakhstan mungkin belum ya waktu itu ya. Di Kazakhstan belum. Tapi Mbak Sisil udah ngeh gitu ya, ada Kazakhstan ini terkenal di Indonesia udah ngeh Iya, gitu ya. banget. Hmm. Heeh. Jadi itu waktu itu berdua ya sama temennya.
Mbak Suci ya Iya, kalau sama nggak salah. si sama Benar si ya Mbak Suci Suci. ya? Betul betul ya. Iya ya, Suci. Jadi apa sih reaksi pertama ketemu Dayana? Sebenarnya Mbak Sisil ini orang pertama yang kita lihat ketemu Dayana, orang Indonesia gitu, orang Indonesia wanita ketemu sama Dayana. Sebelumnya saya belum lihat loh. Dan teman-teman setuju. Sebenarnya bukan sih Bang. Ada orang KBRI yang pertama kali ketemu Dayana waktu Dayana berkunjung ke KBRI yang part 1 itu loh. Oh iya iya ya, stafnya KBRI ya. Itu. Ya Cuman itu kan udah dia ketemu, cuma kita terkenalnya tuh kayak fans pertama dari Indonesia, betul ciwi-ciwi yang fans, ketemu Dayana. iya fansnya, karena yang petugas KBRI nggak mungkin kan dia post. Nah yang di Iya, postnya kayak ya gitu. Sisilia gitu ya. Jadi apa ya, Mm-mm. kesan pertama ketemu Dayana itu gimana sih sebenarnya? Kesan pertama ya, gak nyangka banget Bang, kayak bilang, Hmm. serius nih Dayana, aku bilang. Hmm. Terus, iya katanya, dia itu humble banget, kayak, wow, intinya gak bisa ngomong lah, diem aja kayak gitu, kayak orang goblok. Diem aja, iya serius, gini, serius ini Dayana, kayak gitu. Iya, katanya. Terus akhirnya kenalan, dia diajak ngobrol enak, santuy, terus friendly gitu, humble. Ya Tuhan, aku gitu cantiknya. Cantik banget dia, Oh, Bang. cantik ya aslinya ya. Lebih cantik Lebih cantik. aslinya sih daripada gitu. di foto. Oh gitu ya. Dan itu ketemunya di mana sih? Itu ketemu posisinya di apartemennya temenku karena waktu Habis itu itu ya. maunya Habis waktu syuting itu itu sih ya. mau di belum, sebelum syuting kita tag foto baru dia syuting terus pulang. Oke. Jadi kesan pertamanya ya dia humble lah jatuhnya gitu ya. Dan lebih cantik Wow banget lah. daripada. Tapi dia kalau orang Indonesia biasanya kan gampang ngomong sama orang asing gitu ya. Jadi ramah sama orang asing. Dia itu orangnya seperti apa? Pendiam dulu atau memang kalau udah kenal baru udah bisa terbuka open? Iya, dia pendiam dulu, kayak cuek dulu, kayak don't care gitu orangnya. Tapi setelah ketemu, setelah kenal kita kayak dia berani apa? Ngomong lebih terbuka kayak gitu, nggak malu-malu kayak gitu. Oh gitu ya. Iya sih. Gitu. Jadi beruntung banget ya Mbak Sisilia ini bisa ketemu sama Dayana, sedang teman-teman di SC itu memimpikan banget ya ketemu dengan idolanya gitu ya. Nah ceritanya berlanjut nih Mbak Sisil nih. Kenapa sih bisa kita ketemu? Sebab dari itu saya udah nggak bisa kontak. Saya sebenarnya kontak Mbak Sisil, tapi di akun yang lain. Saya menanyakan tentang Dayana sebenarnya, tapi ya mungkin nggak dijawab. Kalau nggak salah Mungkin saya masih request DM mungkin Mas, Bang. mungkin masih request DM kemungkinan. Jadi Soalnya baru banyak banget dari semenjak aku upload Instastory soal Dayana itu udah banyak yang mungkin nyerbu ya. Bisa aku baca ya sampai ini yang mana yang penting apa kayak gitu, yang penting mungkin yang bisa tak jawab kayak gitu. Iya, pertanyaan Kalau sih. yang lain-lain juga. Iya, pertanyaan saya sih nggak terlalu penting banget sih. Jadi ya udahlah. Terus ya waktu berputar gitu ya, dan saya membangun sebuah grup namanya Sharing Corner, dan tiba-tiba ada Mbak Sisilia di situ dan ada Mbak Suci juga ternyata di SC1 ya. Nah itu gimana ceritanya tuh? Itu sebelumnya kan aku belum kenal sama si Sukri. Oh gitu. Ya, terus aku tuh ikut live-nya si Zulfi. Dia lagi live sama Sukri waktu itu. Oh awalnya tuh ya. Zulfi bilang, itulah ada Sisil gitu. Banyak yang nge-tag kan, banyak yang mention kayak suruh gabung. Akhirnya aku masuklah di live-nya si Zulfi dan bilang, gini dia, itulah Sisil, coba di-up katanya. Akhirnya aku kenalan sama si Sukri. Terus lagi 2 hari atau 3 hari aku gini, aku live bareng sama si Sukri. Terus dia bilang, Mbak ikut grup Sharing Corner dong katanya. Aku nggak tahu, aku bilang gitu. Terus Sukri bilang nanti DM aku ya katanya. Oke, aku bilang gitu. Terus akhirnya lah sama si Sukri dimasukin ke grup. Oh gitu awalnya, berarti dari Sukri ya awalnya ya bisa masuk SC gitu ya. Nah
Mbak Sisil kan ini di Kazakhstan ya. Orang-orang banyak belum tahu nih. Kazakhstan sebenarnya Mbak Sisil tuh ngapain sih aktivitasnya di Kazakhstan? Aku kerja di sebuah hotel yang poinnya itu di spa, tapi kayak spa hotel nyambung sama hotel gitu loh. Jadi fasilitas hotel lah jatuhnya ya. Ya, Tapi fasilitas hotel. Kenapa bisa ke Kazakhstan? Aneh ya. Saya bisa ada orang Indonesia. Waktu pertama kali juga aku kayak negara mana sih Kazakhstan, kayak nggak pernah, kayak asing gitu di telinga kan. Iya. Kayak apa sih Kazakhstan kayak gitu kan. Akhirnya aku gini, terus akhirnya gini, yang mana sih Kazakhstan? Aku bilang gini, dia agensiku itu bilang itu pecahan Rusia. Oh, aku gitu. Ternyata aku nggak berani sih mau berangkat ke sini karena gimana ya? Iya. Asing banget terdengarnya, ya, negaranya itu aneh gitu. Ya karena bahasanya kan beda juga ya. Beda loh, kayak kalau misalnya kerja di negara lain kan mungkin ada yang kayak Arab atau apa kan kita bisa ngerti bahasa, udah pernah gitu kan. Tapi kalau Kazakhstan ini beda banget kan, mereka pakai bahasa Kazakhstan. Super susah bahasanya. Nah itu syarat bekerja di Kazakhstan ini harus bisa bahasa Kazakhstannya atau gimana sih? Enggak Bang, aku dapat job letternya itu harus good English kayak gitu. Oh, hanya Inggris aja awalnya? Ya, tapi aku awal diem di sini tuh kayak bingung. Orang minta aku harus pinter bahasa Inggris, tapi orang sini nggak ada yang bahasa Inggris. Oh gitu ya? Sampai aku di bandara itu bingung Bang, kayak gini. Ini kalau nggak ada yang bantuin salah satu orang yang bisa benar-benar bahasa Inggris, mati aku di sini terdampar gitu sama Suci. Oh itu udah berdua sama Suci? Iya, aku berangkat berdua sama Suci. Tapi Suci bukannya tetangga kan? Orang lain kan? Setahu saya dia orang Bali ya? Iya, kita itu kenal karena satu job gitu kita dapat sama barengan kerja bareng itu. Jadinya kita akrab. Jadi disediakan semua fasilitas kerja, mulai dari tempat tinggal dan macam-macam gitu ya? Mulai dari tempat tinggal, makanan, kita udah free lah. Free akomodasi. Akomodasi ya, betul. Jadi di sana tuh cuma orang Indonesia, apa ada orang asing lainnya? Ada, kemarin ini aku sempat ketemu sama orang Malaysia. Kayaknya Malaysia? Kuliah. Iya. Di tapi jalan gitu loh, ngomongnya gitu Kak. Ini kayaknya orang Malaysia deh aku gitu. Soalnya bahasa Melayu dia pakai. Jadi orang kerja di situ juga? Kayaknya kuliah Bang. Oh kuliah. Jadi orang Indonesia di Kazakhstan sebenarnya banyak nggak sih sebenarnya? Soalnya saya ngelihat di YouTube-nya Kedutaan Besar Indonesia, di Instagram-nya saya lihat pernah ada kumpul-kumpul ya. Kayaknya enggak sebanyak orang di negara lain kan? Kira-kira berapa sih orang Indonesia di sana? Di sini itu sekitar 97 orang dari semua kayak staf KBRI, orang KBRI, pekerja sama mahasiswa. Mahasiswa ya? Cuma 90 orang. Seluruh Kazakhstan. Iya, 9. Itu Kazakhstan sama Tajikistan. Oh iya, karena kedutaan besar itu termasuk Tajikistan ya? Tajikistan, iya. Perwakilannya gitu ya. Oh gitu. Jadi kebanyakan itu orang-orang Indonesia di sana itu lebih banyak orang yang kuliah atau yang bekerja? Yang bekerja. Yang kuliah itu kalau yang saya tahu itu dari yang tinggal di Astana ini cuma 2 orang, si Junet sama si Zulfi. Kalau yang di Tajikistan kurang tahu aku Bang. Ke Tajikistan nggak tahu ya. Jadi Bang Zul dan Bang siapa namanya? Junet. Bang Junet itu dia itu mahasiswa ya jadinya ya? Iya, mahasiswa. Kalau mahasiswa di sana bisa nggak sih sambil bekerja gitu? Kayak di Jepang kan biasanya mereka magang sambil kuliah misalnya gitu. Nggak bisa kayaknya Bang.
Nggak bisa ya. Memang benar-benar kuliah di sana ya kuliah aja gitu ya, nggak bisa sampingan gitu ya. Nah, banyak juga teman-teman ya dulu pernah nanya ya, karena ini kan ada sangkut pautnya sama Vicky Dayana, itu ada sangkut pautnya sama Vicky. Nah, Mbak Sisil ini tahu nggak sih harga tiket perjalanan masuk Kazakhstan, berapa harganya, terus akomodasinya itu sebenarnya daerah sana tuh misalnya kayak hotel atau tempat tinggal atau makanan itu sebenarnya mahal-mahal nggak sih? Kalau buat tempat tinggal lumayan mahal, Bang. Kalau buat makanan sih setara sama orang Indonesia ya. Tergantung kayak ya? kita misalnya pengen makan apa gitu. Soalnya dominan orang Indonesia itu susah kalau pertama ke sini tuh kayak susah makan sini. Beda ya, beda cita rasanya ya. Beda banget. Lebih enak apa gimana nih? Menurut Sisil pribadi. Karena kalau orang Indonesia itu lebih banyak rempah-rempah gitu kan sih, Bang? Kalau kita iya, kalau rempah-rempah. Kalau orang sini tuh misalnya masak daging itu dagingnya itu masih bau gitu loh. Nggak bisa kita nggak bisa makan gitu ya. Ya kalau di Indonesia kambing lah jatuhnya gitu ya. Ya. Di sini kayak daging sapi aja kadang kayak masih bau banget gitu loh. Jadinya aduh aku nggak mau lah kayak gitu. Nggak bakalan bisa kayak gitu. Dan di sana banyak kan daging kuda ya? Iya, daging kuda, daging sapi kayak gitu. Rasa daging kuda sama daging sapi itu bedanya apa? Nggak tahu. Seandainya dijajarkan nih daging kuda sama daging sapi, bisa bedain nggak teksturnya apa-apa? Mungkin iya, kayak teksturnya itu seratnya itu lebih banyak daging kuda kayaknya. Lebih banyak soalnya daging kuda. Soalnya kelihatan banget kalau daging kuda, ini udah daging kuda dah. Udah pasti daging kuda gitu, kelihatan langsung mengenali kita gitu ya. Terus cita rasanya dia lebih empuk apa lebih keras daripada daging sapi? Nggak tahu, Bang. Ya? Oh, belum pernah makan daging kuda? Enggak. Gitu Gak ya. bisa makan daging kuda, bau. Tapi memang orang Kazakhstan lebih suka daging kuda ya? Atau gimana nih? Iya. Lebih suka daging kuda dia? Lebih suka daging kuda. Karena katanya ya, orang sini tuh kalau makan daging kuda katanya tuh lebih hangat, badannya tuh lebih hangat. Gitu. Oh, ya. Mungkin hampir sama mungkin hampir sama kambing kali ya. Kalau kambing kan jadi panas ya gitu ya. Ya. Sebenarnya di daerah kita juga banyak ya, kayak daerah Sumba itu banyak juga orang yang mengkonsumsi kuda ya. Daging kuda. Karena di sana masih ada kuda. Nah, itu kan biaya akomodasi. Kalau tiket pesawat. Soal tiket pesawat, sebelum corona itu, Bang, waktu aku ke sini tuh murah bagiku ya. Kalau aku sekarang murah daripada kalau sekarang itu sekitar $2.700. $2.700 itu hampir berapa ya? Sekitar 35 juta nggak sih? 35 juta ya, mungkin sekitar gitu ya. 35 juta. Itu sekarang? Iya, itu buat sekarang karena kita susahnya dari itu ya, soal pandemi corona ini. Semuanya hampir semua lah ya. Itu 35. Tapi kalau waktu sebelum pandemi? Waktu aku datang ke sini tiketku seharga $1.000 kayaknya, $1.000 atau enggak 800-an itu. $1.000 taruhlah ya, berarti 13-14 jutaan ya. Iya, itu. Oh, berarti kenaikannya hampir 50% lebih ya. Hampir 200% lah jadi. Itu kemarin kan temanku sempat pulang yang sama-sama terapis di sini sempat pulang dan dia tuh tiketnya lumayan wow. Mahal banget. Tapi kan itu difasilitasi kan, nggak dari kantong kita kan kalau pulang dan pergi gitu ya. Jadi nggak ada masalah lah ya. Nah kalau perumahan atau tempat tinggal mahal di situ. Kalau apartemen lumayan mahal. Tapi tergantung sih, Bang, kalau misalnya ke sini sendiri misalnya cuma buat 2 orang, satu kamar, 1 toilet, 1 dapur kayak gitu, murah. Mungkin sekitar 1 bulan tuh sekitar berapa ya? 4 juta, 5 jutaan itu. Wah, lumayan mahal ya. Itu rupiah kan? Mahal loh apartemen segitu tuh. Iya, Bang. Kalau
lebih besar kayak di sini ini punyaku 2 kamar tidur, 2 toilet, 1 ruang tamu sama 1 dapur itu sekitar 250 tenge itu sekitar berapa ya? Berapa ya, Bang? Waduh, saya nggak tahu deh tenge kemarin ya. Mungkin sekitar 10 7 juta. jutaan mungkin. Mahal juga ya. Itu per bulan kan? Enggak sampai. Itu per bulan kan? Mungkin 7 jutaan, 7 juta. Ya, 7 jutaan lah. 8 juta itu. Mahal lah. Tapi itu udah include sama listrik. Oh, listrik ya, udah listrik ya. Gas juga, gas termasuk. Tidak. Enggak, kita kan pakai kompor listrik. Oh, semuanya listrik ya. Ya. Kenapa sih bisa mahal ya? Maksudnya apa nggak ada kontrakan di sana? Kalau di Indonesia kan terkenal kontrakan gitu kan, per bulan murah. Nggak ada, Bang. Setahu aku selama aku di sini tuh nggak ada kontrakan, cuma ya apartemen mungkin yang rumah kayak... gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Di sini nggak ada rumah. Nggak ada rumah, semuanya apartemen. Jarang bentuknya. Padahal saya lihat sih Kazakhstan itu sangat luas banget ya. Kenapa bisa properti di sana mahal ya? Seharusnya kan tambah luas negara itu istilahnya kan yang mahal itu sebenarnya tanahnya ya. Kalau bangunan kan harga bangunan di sini dan di sana sebenarnya harusnya sih nggak terlalu jauh ya. Yang mahal itu tanahnya. Kenapa bisa lebih mahal? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Lebih mahal. Bagiku lebih mahal tempat tinggal daripada makanan itu ya, kita contoh apa ya? KFC gitu. Ya kayak KFC gitu. Satu paket ada paketan berapa gitu. KFC satu paket misalnya kayak isi Pepsi, kentang sama misalnya kayak burger itu berapa ya? 50.000 lah. Sama kayaknya. Sama ya. Sama lah 50.000 sih udah termasuk burger ya. Halo? Ya, kalau box yang itu 6.000, 200.000. Yang box isi ayam kotak itu. Oh ya sama lah di sini juga. Jadi kalau misalnya makanan sama ya. Nah kalau gaji orang sana itu standarnya berapa? Kalau kita kan ada UMR nih, kalau di Jakarta itu UMR sekarang itu sekitar 4 jutaan ya. Nah kalau di Kazakhstan itu UMR orang sana itu berapa? Kalau di Kazakhstan orang lokal ya, kalau orang lokal itu ya. sekitar 100 tenge sampai 120 tenge itu berarti 30 kali 4. Berarti 1 juta. Sekitar 4 juta itu, Bang. Oh sama berarti ya, sama ya. Itu di pusat kota kan jatuhnya kan? Iya. Nur Sultan tuh. Nah, mungkin ya hampir sama Indonesia ya sebenarnya ya. Iya. Kayaknya udah semua ya tentang Kazakhstan ya. Kita udah berapa menit nih kenal sama Sisilia. Nah, bagi teman-teman nih, teman-teman subscriber saya nih di YT, bisa nggak bertanya-tanya nih, misalnya ada orang, wah siapa tahu ada peluang masuk kerja di Kazakhstan kan, mungkin gajinya nggak sama dong sama orang lokal. Halo, mungkin kan? Ya Bang. Halo. Ada koneksi. Nah, misalnya ada subscriber yang mau bertanya langsung ke tentang Kazakhstan sama Sisilia, ini bisa menghubungi Sisilia di mana sih? Punya Instagram nggak sih? Boleh. Nama Instagramku Sisilia_Febianti. Bisa DM di situ atau nggak komen. Kalau DM sih kadang ketumpuk lagi. Ketumpuk lagi ya. Tapi nggak di private kan? Enggak. Oke deh, ntar saya kasih linknya di sini ya. Biar banyak yang mungkin orang-orang Indonesia tertarik bekerja di Kazakhstan atau mungkin kuliah di Kazakhstan gitu ya. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman di SC juga banyak pasti yang nonton. Buat yang nonton YouTube-nya Bang
Sajadah Biru, semoga kalian selalu dalam lindungannya, sehat Amin. selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Mantap. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Punya channel YouTube nggak? Enggak, Bang. Enggak begitu aktif soalnya. Bikin dong. Enggak suka. Ya, buat bersilaturahmi lah. Iya sih. Oh iya sih, saya ngerti. Ya. Oke, cukup sekian podcast kita. Nggak lama kan, Sil? Jadi cuma pertanyaan singkat aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman kita, misalnya mau kuliah ke Kazakhstan, mau kerja di Kazakhstan, jadi peluang baru ya. Jadi mungkin nanti banyak orang Indonesia di sana. Dan setahu saya Kazakhstan ini merupakan ekonomi yang baru ya. Jadi pertumbuhan ekonominya cukup tinggi ya di kawasan Asia Tengah ya jatuhnya ya. Ya mudah-mudahan kita bisa berhubungan baik dengan pihak Kazakhstan ya. Makanya itu SC selalu jangan sampai hubungan yang udah baik nih. Sekarang kan KBRI Indonesia di Kazakhstan udah baik banget ya hubungannya dengan Indonesia. Udah banyak yang mengenal lah jatuhnya. Jangan sampai ini rusak ya sama hater-hater dan lain-lain. Mudah-mudahan lebih maju lagi hubungan kita sama Kazakhstan gitu lah. Oke Sisil, terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Paka-paka Sisi. Bye-bye, thank you. Paka-paka. Paka-paka.